Suaminya tahu gak ilmu RDAE sekarang? Suaminya yang sakit belum tahu. Belum tahu Pak Haji, tapi kesininya tadinya kan saya setahun setengah itu pingin kesini buru-buru. Iya. Tapi suami saya kan kepercayaan. Iya. Takut dibilang sesat gitu ya. Iya. Cuman sekarang saya minta ridhonya kan ke suami. Iya. Ayah saya, ibu mau ke RDAE ya. Mau apa lagi ibu? Doain ya, pingin berubah segalanya. Kata ayah teh, ya udah bu, cen hati-hati di jalan. Ini ongkosnya gitu. Diongkosin? Iya. Wah, tepuk tangan. Sok aja hati-hati di jalan ya. Bawa Jadi ibu anak-anak. kesini sama siapa? Sama teteh, sama kakak, sama anak 2 di bawah. Anaknya kan masih kecil, jadi nggak bisa kesini. Oh iya. Nanti ijab sama anak yatim tahajud ya? Iya, mau, Udah Pak ijab Haji. belum sama anak yatim Belum. kurung yang sore? Belum, saya tadi nyampainya jam 8 Pak Haji. Oh iya, besok ijab ya? Iya. Sama anak yatim kurung ya? Iya, Yang manjur tuh ijabnya tuh menjelang maghrib, asar menjelang maghrib. Iya. Yang manjur, bukan yang malam ya. Oh. Ibu ijabnya sama anak yatim kurungnya menjelang maghrib. Kan mau pulang Pak Haji. Mau pulang nanti habis subuh. Habis subuh. Iya. Oh iya, ya udah nggak apa-apa, ntar ijab tahajud ya. Iya, Sip, makasih Pak tepuk Haji. tangan dong dari Tasik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. ya. Perkenalkan, nama saya Sunarto dari Indramayu. Sunarto Dari Indramayu. Indramayu. Pertanyaan apa? Testimoni Pak Haji. Oh ya, Eman, testimoni man. Tapi sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu secara pribadi, lahiriah maupun batinnya sama Pak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ya, Karena tadinya saya menyepelekan ilmu RDA ya Bu. nyepelein. Gimana nyepeleinnya bos? Ya itu kata saya tuh, gimana orang kandanya kok miliaran terus. Begitu Pak Haji. Ternyata setelah saya mengamalkan ilmu RDA ya, alhamdulillah pekerjaan saya jadi ringan. Begitu. Nah, yang saya amalkan itu dari segala jenis pengobatan medis maupun non medis, saya menggunakan RDAY. Ilmu RDAE. Jadi bapak sehari-harinya apa kegiatannya? Ya, kalau sering diminta tolong sama tetangga, luar daerah, luar provinsi, Oh bapak ngobatin. kalau dipercaya. Dipercaya. Bisa ngobatin apa aja bos? Coba bos. Bapak bisa ngobatin apa aja? Non medis Apa? ataupun non medis. Non medis. Ataupun Contohnya apa kalau non medis? Ya kayak semacam non medis, kayak seperti kena santet, Kena santet, guna-guna, teluk. guna-guna. Iya. Dan kalau secara medis, jantung, paru-paru itu semua pakai celana dalam dari RDAY. Wow, tepuk tangan dong. Belum lama, Manjur juga dong ilmu RDAE ya. baru dapat 2-4 hari Ibu. Jadi ini namanya bapak subkon, subkontraktor. Iya Pak Haji, benar Ya. serius. Baru 4 hari. Developernya RDAE, Iya. developernya. Baru 4 hari saya tanya, gimana menurut USG, menurut ronsen itu ada flek Pak. Ada plek. Antara paru-paru sama jantung itu ada flek. Ya. Terus Nah, saya bapak pasti- ngobatinnya gimana? Ngobatinnya pasiennya gimana? Saya tanya, masih punya ibu enggak? Masih katanya. Ya udah, bilang sama ibu, saya minjam celana dalamnya ibu. Nah dia kasihkan Pak, tapi yang bekas tadi siang kata saya tuh. Ya, yang masih baru. Iya, tapi begitu saya buka, dia ngasih, saya saya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh jadi cara dalamnya dibawa ke tempat pengobatan bapak? Ya saya kan dipanggil Pak. Oh iya. Nah cuma saya pakai apa? Pakai plastik Pak. megangnya Jangan juga. dong, jangan pakai plastik. Langsung disentuh bos. Enggak, celana dalamnya si ibunya itu Pak, saya pakai plastik Pak, enggak enak Pak. Jangan, langsung disentuh bos. Itu kan Udah. mengandung enzim-enzim. Wow, luar biasa. Iya begitu saya pegang Pak pakai plastik, saya ngucap Bismillahirrahmanirrahim, atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan karomah wasilahnya anak yatim kurung RDAY kandang B, Ya, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ya. Pasti waras 9 kali. Saya usap-usap, saya suruh bangun, saya suruh lari, alhamdulillah Pak Haji mantap. wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Nah, pas 2 harinya kalau andai ada masih ada plek hitam di jantung maupun di paru-paru, saya yang akan bayar. Wah, jaminan ya. Jaminannya Pak Haji, alhamdulillah bersih total Pak Haji. Nggak ada item-itemnya. Nggak ada. Sekali lagi dong, tepuk tangan dong, kasih Terima semangat. kasih.
Terus apalagi yang Bapak praktekin ilmu RDAY buat pasien-pasien Bapak? Kalau diceritain Pak, sampai 2 jam bisa karena banyak keajaiban Bu. Ya, contohnya apalagi contohnya? Contohnya saya pernah menolongin orang Bu ya, di daerah Cilincing, di Kayu Iya. Tinggi Bu. Itu Bu, orang nggak bisa jalan Pak Haji 9 bulan. Nggak bisa jalan. Iya. Laki perempuan? Perempuan Pak. Oke. Itu diponis sama dokter. Dokter yang ada di Jakarta itu harus diamputasi Pak. Harus Amputasi. Iya, amputasi Pak. Kalau istilah orang waras amputasi, karena bapaknya nggak waras amputisi. Itu Bu ya, kata dokter itu harus dipotong Pak Haji. Dan suaminya itu ngomong sama kita Pak ya, Ya. kalau buat beli mobil Deketin bos, Mike bos, deketin. suaminya ngomong, Pak Hajinya itu ya, ini Pak kalau saya sombong katanya, buat beli mobil kelas Avanza selama 8 bulan udah kebeli katanya Pak. Dari uang pengobatan itu? Iya. Nah dia minta tolong sama kita, saya ngomong pasti sembuh. Ada Pak videonya juga. Iya, percaya. Ada. Namanya amputisi. Pasti Yang penting percaya. sembuh kan Pak Haji? Iya, yang penting sembuh. Tepuk Ada tangan Bu, dulu dong. videonya juga ada Bu. Saya rekam ada videonya. Ya. Orang yang nggak bisa jalan 3 tahun, 5 tahun bisa sembuh Bu. Spontanitas. Bos, kalau ada bapak-bapak yang nggak bisa ngaceng, gimana bos? Oh itu Pak, sepet aja Pak, pakai karet. Ya kata Pak Haji kan harus dicentongin Pak Haji. Yang penting kita kan percaya, yakin. Begitu. Iya. Dan pernah Pak saya buat berdosa sama orang membunuh Pak. Ya. Tapi bukan kesalahan dari pasien saya Pak. Dia mau jadikan tumbal buat kekayaan. Nah kita tanganin Pak. Alhamdulillah dengan kearifan lokal ilmu RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto sembuh Pak. Tepuk tangan dong. Itu Bu, lidah udah keluar Ibu. Itu lidah udah keluar Pak. Nah saya suruh ngamelin gini aja Bu. Cukup kata saya Pak, kalau mau sembuh total tinggal Bapak ngucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cuma saya kasih kuncinya Pak, dengan Bismillahirrahmanirrahim atas izin dan ridhonya Allah. Itu kunci pertama Pak. Nah Bapak sanggup nggak kata saya tuh, minta maaf sama tetangga, barangkali Bapak banyak dosanya. Dia sanggup Pak. Saya jamin Pak, itu yang mau Bapak tumbalin pasti yakin paling lama 99 hari dia innalillahi. Ternyata baru 1 bulan setengah Ibu. Dia yang innalillahi, bukan yang ininya Bu. Demi Pak, dianya yang meninggal. Yang kaya rayanya itu Bu. Iya. Cuman kita pakai celana dalamnya tidak boleh dilepas dulu Bu. Kita gantungin dulu di leher. Alhamdulillah. Makanya ibu yang masih punya ibu harus bersyukur sama Allah. Ya udah gitu aja Pak ya. Tunggu dulu dong. Yang mau berobat medis dan non medis ke bos bisa hubungi di nomor HP berapa dan bisa datang ke alamatnya di mana? Coba promosi. Tinggal melalui Pak Haji aja ke sini. Jangan. Nggak mau Pak Haji, saya melancangin Pak Haji. Ayo. Bapak dan Ibu yang punya masalah medis dan non medis, yang punya masalah, yang pengen sembuh total, Bapak promosi coba. Ya tapi saya minta izin dari Pak Haji. Udah gue izinin. Minta ijazahnya Pak Haji. Sesama pengobatan tidak Pak boleh Haji, karena saling saya mendahului. sering mencuri. Saya terus terang sering mencuri ilmu Pak Haji. Demi Allah, Tepuk Pak Haji. tangan dulu dong. Saya sering mencuri ilmunya Pak Haji. Cukup dengan celana dalam 9 hari. Ini saya bawa 9 hari 2 biji. Ya. Bener. Saya bawa kemana-mana ngobatin orang itu pakai celana dalam. Pakai celana sendiri. dalam yang udah 9 hari nggak ganti, Iya. manjur. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Yuk, promosi bos. Buat bapak dan ibu yang punya masalah medis dan non medis, yang disantet, yang diguna-guna, yang kena jin utang dan kena jin piutang, bisa hubungi. Perkenalkan ya Bu ya, nama saya Sunarto. Kalau di Jakarta paranormal sableng Ibu. Paranormal sableng. Ya, Tepuk tangan dong. Karena saya menggunakan ilmunya Pak Haji. Makanya kalau di Jakarta
dengan sebutan paranormal Sableng. Kalau di daerah Indramayu sampai Semarang, Banjarnegara, saya dijulukin dukun geblek. Bener Pak Haji, saya nggak bercanda, bener. Iya. Karena aneh pengobatannya. Iya, geblek kan gila kata orang Jawa. Ya. Ya Bu ya. Tapi Karena manjur. Tapi Yang penting nyata, kan Bu. manjur. Ini nyata Bu. Ya. Paling lambat pengobatan sembuh itu dalam jangka 3 hari Bu. Asal kita yakin pasti. Tapi ingat dedek pengadek Pak Haji, wujudnya Pak Haji. Ya. Kuncinya. Saya bukan Pak Haji suruh disembah, bukan. Tapi ingat amanahnya dari Pak Haji, pasti dan yakin. Ya, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang kena jin utang. Dan kena jin piutang. Jin piutang itu maksudnya uang kita di orang tapi nggak bisa balik lagi, itu namanya jin piutang. Kalau jin utang, ibu punya utang, bisa sembuh gak? Itu tadi ilmunya, tinggal meraktekin. Nanti bisa hubungi di nomor HP. Coba bos, promosi bos. Perkenalkan Bu ya, nama Ya, saya Sunarto. perkenalkan dulu dong, promosi. Dari Indramayu, nomor HP 082 118 908 242. Kalau mau datang ke tempat bos, di mana alamat bos praktek? Bisa nyembuhin jin utang dan jin piutang. Alamat saya Ibu, Desa Rancasari, Kecamatan Bango 2, Kabupaten Indramayu. Tanya dukun geblek. Atau Patokannya dekat mana? dari lampu merah Bangkaloa Pak Haji, kita arah Kertajati. Lampu merah apa? Bangkaloa. Oh ya. Kita arah Bandara Internasional Kertajati. Ya. Tapi dari Bangkaloa itu paling 7 kilo. Ambil kanan dari Desa Wanasari Bu. Oke. Iya. Pokoknya nanya dukun Geblek. Dukun geblek. Iya, atau Pak Atau Haji, dukun atau Pak Haji Sunarto aja. ya. Coba dong ulangi lagi bos. Saya terkenalnya di sana namanya apa gitu? Saya kalau di daerah Ibu terkenalnya dukun geblek. Nama asli Sunarto, cuman alhamdulillah udah sampai ke tanah suci umroh. HP-nya ulangi bos. Bisa nyembuhin hutang, jin hutang dan jin piutang. Ya kalau percaya itu Bu ya. Percayalah bos. Namanya geblek, masa nggak percaya? 082 Kosong 82 ya 118 118 908 908 242. 242. Tepuk tangan dong untuk dukun geblek. Dan Yalah. bisa nyembuhin jin utang dan jin Ya, piutang. terima kasih atas waktunya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Teh Ani dari Tangerang Ciledug. namanya Teh Ani. Iya. Ya, Saya tinggalnya di Teh. Ciledug. Iya. Kesini saya sendiri Pak Haji. Kesini sendiri Iya. Karena nggak boleh sama suami. karena nggak boleh sama suami. Tapi saya yakin, selalu yakin dan selalu yakin pasti. Jadi suaminya nggak setuju sama ilmu RDAY. Ya, seperti Tapi itu. istrinya nekat. Saya nekat. Wow, Saya tepuk nekat tangan sini. dong untuk istri. Istri nekat. Testimoni Ada dulu, pertanyaan Pak Haji. apa istri nekat atau mau testimoni atau Ya, mau nanya? testimoni banyak banget Pak Haji. Apa? Banyak banget, anak saya sakit udah 2 kali pakai celana dalam, selalu di leher, selalu di kepala itu, Sembuh. sembuh Wow, alhamdulillah. tepuk tangan dong. Alhamdulillah Pak Haji, karena anak saya emang bercicilan ya, SMP kelas 1, namanya Satria. Kalau udah sembuh dede, celana jangan di leher aja, keluarin. Tetap aja dia mau keluar, sampai kata tetangga begini, itu emaknya tuh kurang waras katanya.
Selalu dikata kurang waras, selalu begitu. Tapi ya alhamdulillah hasilnya waras juga Pak Haji. Wah, tepuk tangan dong, kasih semangat dong untuk emak yang nggak waras. Terusan itu Pak Haji, saya mau dihipnotis, tapi saya pakai udah biasa celana dibalik. Celana dalam dibalik ya. Jadi Pakai celana BH dalam dibalik. dibalik Iya. manfaatnya satu, kalau ujian pasti lulus. Alhamdulillah Kalau Pak Haji. perlombaan pasti menang. Alhamdulillah itu satria anak saya Pak Haji sampai bilang gini, Mama salam ke Pak Haji. Karena saya biasain Pak Haji pakai celana dibalik ya Dek, kata saya gitu kan, dia hobinya futsal Pak Haji. Jadi alhamdulillah udah. Salamnya gue bahagia salamnya. Tapi habis kata salam tadi apa? Salam katanya gitu. Katanya salam sama siapa? Sama Haji Kontol. Udah 6 Haji medali dari futsal karena terbaik. Celana dalam dibalik. Ya, Dapat itu. medali 6 dari Ya, futsal. itu, Tepuk ya. tangan dong. Wow. Alhamdulillah Pak Haji. Ilmu RDAI celana dalam dibalik ilmu RDAI itu kalau dia ikut ujian CPNS itu pasti lulus. Ya. Kalau dia ikut lomba pasti menang. Alhamdulillah. Karena Ya. kita nih alhamdulillah Bu, kita kan bertanding kuda. Kemarin terakhir bertanding kuda di Pulau Mas. Itu kuda kita menang terus. Makanya kita berkibar mulu nih RDAI bendera kudanya. Dan luar biasa hadiahnya. Nah, besok kita lomba lagi. Tanggal 6, 7, 8 lomba lagi kuda lagi. Menang lagi. Udah pasti menang lagi. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Nggak taunya itu pakai celana dalamnya dibalik. Iya. Malah kalau bisa tuh kuda pakai celana dalam ya. Ini saya satu pertanyaan Pak Haji. Ya. Usaha suami. Kemarin makan mobil derek ya Pak Haji dari umur 17 tahun. Punya mobil derek sendiri karena derek saya manual jadi kan sepi. Saya bilang Pak udah jual aja nanti ganti derek towing karena sekarang ngikutin zaman ya Pak Haji. Iya dong, towing dong. Iya, udah gitu kan saya cawik-cawik pakai celana biar cepet laku gitu Pak Haji ya. Akhirnya laku juga, kejual. Derek manualnya. Derek manualnya, udah kejual. Ternyata suaminya sampai sekarang nggak nerima. Gara-gara kamu katanya mobil derek dijual, jadi saya nganggur. Kan sepi Pak, sekarang mah obatnya ya derek lagi. Derek lagi Pak, kamu sakit hati gara-gara derek nggak ada, ya sekarang derek yang baru, saya bilang gitu Pak. Dari mana duitnya? Kita top up aja ke BRI, saya bilang gitu. Gak mau katanya gitu, ntar dari mana bayarnya? Ya dari derek Pak Haji, gitu kata saya gitu. Bagaimana caranya Pak Haji? Biar Itu suami tadi ibu cari foto mobil derek towing. Ibu gosok di alat kelamin ibu. Mau tidur 99, bangun tidur 99. Pasti punya derek towing. Pasti punya derek towing. Nanti punya Bu. Tapi suami sayanya bagaimana Pak Haji? Nggak apa-apa. Kan ibu yang datang ke RDAI, ibu yang Ya. ngerjain aja. Ibu yang ngerjain. Kalau ibu takut ketahuan gosok alat foto derek towingnya di alat kelamin ketahuan suami, ibu jangan di depan dia itunya. Ya, ibu naik dulu di atas loteng. Sambil semriwing, kena angin silir-silir. Iya. Datang tar towingnya. Wing. Cara Ada top lagi? upnya bagaimana Pak Haji biar berhasil? Hmm? Cara top upnya gimana biar berhasil di Ibu mau BRI? top up di mana? Di BRI, tapi uang yang kemarin mobil dereknya diambil anak saya Pak Haji. Terus kata saya gini, saya ambil uangnya nak gitu. Kata anak saya gini, ntar dulu biar mama sembuh dulu karena mama auranya jelek bikin seret bapak usaha begitu. Saya kagak ngerti Pak Haji, aura itu apa, nggak ngerti. Apa benar di badan saya aura jelek? Waduh, aura lo bagus banget bos. Aura lo bagus banget. Lo cocoknya tuh kalau ke Taman Safari buat makan macan. Bisa baik Pak Haji. Aura kasih, betul. Lo auranya bagus banget. Satu, alat kelamin lo pulen. Alat kelamin lo pulen. Cukup pakai tetes aja udah jadi tuh, kecebong. Waduh, banyak banget. Kan kagak nurut-nurut itu lakinya marah mulu, saya colekin Pak Haji, saya ditabok. Digosok Bu, fotonya suami digosok. Nurut manut katut, nurut manut katut gitu. Digosok. Fotonya suami digosok. Jangan dicolek. Nggak ada. Digosok.
Digosok karena suaminya ibu Keras banget Pak Haji. iya betul, dia nggak bisa pakai sentuhan, tapi dia bisanya pakai cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Bisanya dengan cara ML aja. Kapan Kan terakhir? kagak mau tiap hari Pak Haji, Apa? katanya capek. Nggak mau tiap hari. Saya bilangin, ayo kita ngikutin RDI tiap hari ML. Oh gak capek, katanya gitu Pak Haji. Terakhir kapan ibu ML sama dia? Terakhir kapan? Kemarin. Iya. Nah, bisa gak pada saat ML, dia kan habis ML kalau spermanya keluar tidurnya pules. Ya. Ya kan? Ya, betul. Ibu colek tuh alat kelamin ibu jangan dicuci dulu. Nah, taruh di jidatnya dia. Ya. Taruh di pipinya dia. Nah, taruh di pipinya dia. Terakhir taruh di dagunya. Nah, Kemarin nanti saya kalau dia colek, bangun kayak warna macan, itu dia kemarin saya colek Pak Haji, dia nabok saya. Mau. Colek kalau habis ML ya. Kapan mau ML lagi rencananya? Ini sekarang hari Rabu, Kamis. Enggak tahu Pak Haji. Kapan mau ML lagi? Yang udah ke rumah. Hah? Yang ntar udah ke rumah. Ya, ML lagi ya. Pas spermanya keluar, langsung ibu colek, taruh di jidat, pipi sama dagu. Punya lagi mobil towing yang baru, mobil towing baru. Nanti punya baru. Bisa? Bisa top up-nya? Otomatis langsung top up. Ibu mau top up berapa? 300, 400? 300 aja. Boleh top up ya. Oke? Oke, terima Selamat nambah utang. Tepuk tangan dong. Aduh, Haji Mbe. Utang nambah kok dikasih selamat. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya ini modal Nekat. Oke, ini perempuan nekat. benar malam nekat ini. banget Pak Haji. Tadi pas kesini itu hujan, terus nyasar kemana-mana gitu. Akhirnya saya ya Bismillah aja pasti nyampe Nih nyampe. gitu. Nah terus kan saya kesini kan udah 3 kali. Nah tadi pas mau kesini itu dibilang minus banget ya Pak Haji ya. Bukan ada gitu buat bensin motor. Nah terus kan pas apa di tadi minta sama ibu itu. Untuk masalahnya pas ke satu, kedua ke Pak Haji kesini kan saya memang lagi ada bisnis gitu ya Pak Haji. Ya memang karena sendiri gitu nyari duitnya gimana caranya lah ngarep juga gitu ya bisnis tuh goal. Nah kemarin itu pas sama buyer kan survei rumah di Pejaten. Nah rumah itu dari 11,5 miliar terus di sama yang punya rumah itu 10 miliar kan mintanya. Nah terus buyer itu keke sampai hari ini itu 8 miliar kayak gitu kan. Nah kan waktu ke satu kedua saya ke Pak Haji kan saya pengen banget umroh ya bulan ini. Saya pikir itu goal kan saya bisa umroh. Nah akhirnya tadi kan karena mentok udah nggak ada lagi jalan gitu ya, ke satu kan anak memang butuh duit gitu. Akhirnya saya bohong juga mana saya nekat ke sini kan. Nah pas hijab tadi di bawah itu saya fokuskan umroh kayak gitu. Terus kata teman ini yang baru kenal nih si ibu, kenapa katanya kamu ini hanya umroh, kenapa nggak nyarinya tajil melintir katanya gitu ya. Kata saya bu, saya itu bukan nggak mau duit, masalahnya kata saya udah bisnis ini bisnis itu kepentok kata saya gitu. Ya udahlah kalau saya udah umroh kata saya, kalau udah meninggal paling nggak saya udah umroh kata saya gitu kan. Terus katanya ke sini punya ada nggak bensin, ada kata saya gitu. Begitu saya doa itu diiniin kepelin duit sama beliau 55.000. Terus kata saya ngomong sama ibu yang satunya, wah kata saya ini mah mewakilin dari Pak Haji uang bibit kata saya gitu. Kan nama Pak Haji saya belum dikasih uang bibit, habis kata saya mau privat, saya belum punya duit buat privat kata saya. Nah gitu Pak Haji, jadi kan karena saya bisnis ini bisnis itu belum ada penghasilan selama setahun ya, saya nggak enak juga kan sama anak. Karena kan tidak ada orang yang bisnis hajatnya terkabul karena penyebabnya satu,
Karena ibu nggak terkabul, penyebabnya satu ini berlaku semuanya. Karena ibu berharap. Iya betul Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Syarat orang sukses terkabul tuh hajatnya cuma satu, tidak boleh berharap. Betul. Karena kan pepatah mengatakan orang yang berharap siap-siap kecewa. Iya. Kebanyakan nih, Pak Haji, kok saya gagal terus? Berharap. Berharapnya apa? Kayak contoh ibu tadi. Kalau ini goal, saya mau berangkat umroh. Itu Iya. jadi Tuhan kecil. Nah makanya iya Pak Haji. Kalau di ini situ. goal, saya mau beliin rumah anak. Kalau ini goal, saya mau ganti mobil. Kalau ini Iya, goal, betul. nggak boleh. Itu namanya berharap. Iya betul Pak Haji. Coba hilangin dong berharapnya. Iya. Nanti Makanya di goal. situ saya minta ini ke Pak Haji biar saya kesininya tuh ya tujuannya biar saya nggak berharap Ya, Ibu lagi dong, jangan gitu berharap. melekat gitu. Kalau berharap nggak bisa. Iya Pak Haji. Oke. Terus gimana tuh caranya Pak Haji? Ya jangan berharap. Kok gimana. Yang hilangnya blow on lo pasti apa gua? kalau bisnis itu pasti mikirnya berharap. Ya kayak nggak gitu, boleh Pak Haji. dong. Nah, Nggak terus- ada. Buktinya Mbak Lisa sama Mas Abi kok dia cair sampai 1,5 triliun, 500 miliar. Yang pertama 200 M, yang kedua 100 M, yang ketiga 100 M, yang keempat 100 M, di total 1,5 triliun. Ini yang mau cair lagi 90 M. Ini mau cair. Saya tanya sama Mbak Lisa, Mbak, lo hitung-hitung deh. Udah berapa kali lo privat sama gue, Mbak? 300 kali. Kalau sekali privat aja 10 juta, kira-kira dia udah berapa tuh sedekahnya ke RDAY? 3 miliar. Tapi kan yang cair 1,5 triliun. Tapi kan nih tamu-tamu RDAY enggak. Sedekahnya irit. Hajatnya Pak Haji. kaya raya tajir melintir. Pengen Kaya enggak sedekah yang ada alat banyak. kelaminnya melintir. Sedekah istri mas pengen banget Pak Haji ya. Memang kan kita kan Maksain, jangan Iya. makan buat sedekah. Iya. Paksain buat sedekah. Paksain gitu. nah yang dibuat paksain jangan makan, nah ilah itu Pak Haji duitnya nggak ada buat makan juga kadang. Lo Cuman nggak usah kan, makan, nggak boleh uang makan buat sedekah. Kalau gue Iya. lapar, colek alat kelamin lo taruh di mulut. Mwah. Mwah. Nah terus kan saya mau Sampai testimoni Pak kenyang. Haji. Saya mau testimoni juga alhamdulillah ya dari Pak ilmu Pak Haji juga udah saya amalin. Yang saya bangun jam 00, terus saya ngaji sampai alhamdulillah itu saya paksain. Pertama kali kan cuma dapat 3 juz ya. Kalau seumpama sampai 12 juz itu bukan nggak mungkin ya Pak Haji ya. Kalau saya hitung kan kalau kekuatan saya ngaji itu 1 juz itu kadang 1 jam gitu. Nah begitu saya sambung sampai jam 12, jam 11 malamnya lagi gitu. Jadi jam 12 sampai ke jam 11 malamnya lagi saya istirahat cuman makan doang kayak gitu ya. Nah terus alhamdulillah di situ kan waktu itu kata Pak Haji kan kalau seumpama ada yang beli produk belum bayar ya udah ngaji alhamdulillah tuh ngaji ya Pak Haji gitu. Alhamdulillah kan bayar gitu ada gitu ininya. Nah alhamdulillah kan di situ saya bisa beli rumah kayak gitu Pak Haji. Sip, pertanyaan apa Bapak dan Ibu? Yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Izin perkenalkan, saya dengan Eva Pak Haji dari Jakarta. Ya. Saya izin mau riadoh Pak Haji. Ya. Saya udah ketemu Umay tadi pagi. Ya, Pak Haji. nanti ketemu Bu Mei ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Boleh. Assalamualaikum. Ya. Pokoknya jangan takut Mbak, kalau yang riado pasti terkabul, nggak mungkin nggak. Kan ada yang utangnya 100 miliar. 4 tahun yang lalu dia riado udah 4 tahun di sini. Sekarang utangnya tinggal 5 miliar. Kerjaannya cuma ngawinin sapi. Makanya sapi saya betina, anaknya semua mirip dia semua. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Susi dari Cikampek. Ya. Kebetulan ini pertemuan pertama sama Pak Haji. Kesini saya diajak sama teman. Ini Pak Haji, saya kan mau ngejual tanah udah mau 2 tahun lebih. Tanah itu nggak laku-laku, maksudnya setiap ada yang lihat cuman lihat aja. Cebok. gitu. Cebok alat kelamin mbaknya siram ke tanah itu. Laku lewat saya. Laku lewat saya. Nanti laku lewat mbaknya. Iya. Cebok alat kelamin baik, cebok. Tau kan nyebok? Iya, Nah, berapa siram. itu? Cebokin aja gitu. Cebokin? Iya. Atau cebok sekarang nih pakai ini?
Iya, sama satu lagi Pak Haji, ini kan suami saya dari tahun 2008 itu ada urusan tanah sama Pak Suparman, itu kebetulan CNS dari Jakarta. Ini sertifikat masih di tangan beliau, sedangkan tanah itu udah mau ada yang beli. Terus mau dia ambil lagi sertifikat itu, orangnya itu berbelit-belit Pak, kayak yang ngulur-ngulur waktu. Gampang, gosok fotonya Pak Suparman, gosok di alat kelaminnya suami. Balikin nggak, balikin nggak, balikin nggak, balikin. Nanti diajak ngomongnya begini, gitu. Mesti dicentil. Iya. Balikin nggak, kalau nggak balikin awas loh, gitu. Iya. Manjur. Iya, biar cepat dapat uang. Alat praktekin dulu, kan lu belum praktekin. Iya. Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Nama saya Ibu Masturo dari Bekasi. Bekasi. Saya baru pertama kali ini kesini Pak Haji. Pertama kali. Iya. Nah ini Itu tahu RDI dari mana? Dari kakak sepupu saya, kemarin malam Jumat dia kesini. Awalnya tuh saya mau pinjam duit sama dia. Akhirnya dia cerita, coba datang ke RDAY, saya dikasih. Saya nggak punya duit Pak Haji, saya nekat kesini. Kebetulan suami saya juga ada masalah sama suami. Suami saya tuh kalau disuruh sholat susah Pak Haji. Udah gitu masih suka minum, sering minum Pak Haji. Nggak apa-apa, ini kasih lagi 2. Tapi dia sayang sama saya, baik sama saya. Sayang. Pak. Sayang banget. Biasanya kalau laki-laki tukang minum sayang banget ke perempuan. Oh gitu. Sayang banget ke semua. Enggak Pak Haji, enggak. Ke satu emang dia ya tipe orang setia sama saya karena dia memang nggak punya duit. Iya. Ya, Kalau punya duit sama yang lain. Terus gimana Pak Haji caranya biar suami berhenti minum Pak Haji? Ibu yang minum. Soalnya saya suka sering berantem kayak gitu, kalau suka bau, kalau deketin baunya khas gitu karena saya udah hafal baunya pasti minum gitu. Terus kalau saya tanya dia suka marah, ujung-ujungnya saya berantem. Terus anak saya ngomong, udah mami jangan dibilang apa-apa, udah tahu ayah kayak begitu, udah nggak bakalan berubah. Anak saya bilang gitu, udah diamin aja, jadi mancing emosi aja, kata anak saya gitu. Caranya gimana Pak Haji biar suami berhenti minum? Kapan ibu terakhir ML sama dia? Tadi malam. Nanti pas ML kan spermanya dikeluarin di alat kelamin ibu. Iya. Di dalam apa di luar dia kalau sperma keluar? Di dalam lah, Pak. Di dalam. Rugi ya di luar ya? Iya, nggak enak loh. Hah? Nggak enak loh. Bener loh. Jadi nggak enak ya kalau di luar ya? Nggak enak bener, nggak enak. Enakan di dalam ya? Iya bener, bener. Enak banget ya? Enak. Bangetnya gimana bangetnya? Kagak. Beneran Pak Haji. Enak gak spermanya dikeluarin di dalam? Enak banget, enak banget. Mansut kan? Enak gak spermanya keluarin di dalam? Enak Pak Haji. Enak. Bener. Jadi kalau sperma yang dikeluarin di dalam enak banget? Enak bang. Enaknya kayak gimana enaknya? Enak. Emang. Ketawa gue deh. Goyangnya gimana goyangnya? Goyang. Goyang. Bau udah aja. Enak banget ya? Gini enak Pak. Ini jadi Pak. Nah nanti kalau pas spermanya keluar di dalam, nah dia kan tidur, abis sperma dikeluarin di dalam kan langsung tidur kan kalau bisa ML. Iya. Ibu colek alat kelamin ibu, nanti taruh di jidatnya, rajin sholat ya, rajin baca Quran ya, nggak minum-minum lagi ya. Apa yang ibu inginin, ibu utarain di situ.
Tapi ibu harus nyolek dulu alat kelaminnya. Jadi ketemu dulu tuh cairan spermanya sama cairan ibu ketemu, ibu colek. Bisa gak nyoleknya? Gimana? Nah. Haji jangan tanya gitu. Ya, jadi ibu nanti colek langsung taruh di jidatnya suami sambil ngomong yang ibu inginin. Rajin sholat, rajin baca Quran, rajin apa aja sebutin. Nurut, manut, katut, sayang, setia, patuh, nggak rewel. Nah, terutama yang rajin sholat, rajin baca Quran. Nanti dia baca Quran gitu. Nanti dia sholat. Bisa? Insya Allah. Jadi pas spermanya keluar, ibu jangan buru-buru ke toilet dibersihin dulu, jangan. Colek dulu, taruh di jidatnya. Sekali, 2 sampai 9 kali. Manjur banget. Bisa? Maksudnya hari itu juga 9 kali apa gimana setiap Ya, hari? dari sekarang aja. Dari sekarang juga aja di bawah. Terus ada lagi Pak Haji, satu lagi. Iya. Saya punya anak kan udah lulus dari pesantren. Laki perempuan? Laki Pak Haji. Pas pulang itu nakal gitu Pak Haji. Nggak tahu saya pergaulan semenjak dia pulang di sini atau gimana. Lah tadi barusan nih saya dapat telepon, makanya pas pulsa habis. Ipar saya ngomong, Mami itu katanya gasnya nggak ada satu lah. Ipar saya udah ngeliat itu gasnya dibawa anak saya. Dijual apa diapain gitu Pak Haji. Ya saya itu anak keluaran pesantren gimana. Saya kemarin-kemarin juga begitu nih. Ngambil uang di dompet saya waktu pesantren dia nggak begitu, semenjak pulang aja Pak Haji. Gampang, nanti kalau pas dia tidur, ibu colek alat kelamin ibu sama taruh di jidatnya dia lagi. Nggak nakal, rajin sholat, rajin baca Quran, nggak maling, enggak ntar dia. Kalau pas tidur. Jadi ibu colek dulu. Bau lo, dicium sendiri. Oh ya. Tepuk tangan. Terus ada lagi Pak Haji, satu lagi. Saya juga utang ya. Saya pengen. Nah ini masalahnya bukan ini Pak Haji. Jadi saya untuk bayar utang lagi, untuk bayar utang lagi gitu Pak Haji. Nggak apa-apa. Nggak Utang apa-apa. lagi. Ibu rencana mau utang di mana lagi? Udah Pak Haji, pengen lunas-lunasin aja, maksudnya biar udah capek ditagih orang tuh sudah gitu kan, maksudnya bukan sebulan 2 bulan, minggu ntar baru bayar, udah ditagih lagi, udah bayar lagi gitu. Kenapa Pak Haji. nggak ibu nanti colek alat kelaminnya ke suami, sekalian ibu ngomong ke suami, lunasi hutang saya ya, nanti suami yang lunasin hutang ibu. Lah orang kerjanya baru sama saya Pak Haji. Saya kebetulan kan jadi ART di sebelah tetangga rumah. Jadi apa? ART pembantu rumah tangga. Jadi gini, saya berdua kerja sama suami saya juga rajin. Misalnya saya yang nyapu, dia yang ngepel, saya nyetrika, dia ngegiling pakaian, begitu aja berdua. Saya kemana-mana berdua. Ya udah ibu colek alat kelaminnya dia, pokoknya lunasi hutang saya, nanti wasilanya suami dapat duit banyak. Colek. Tadi yang seperti ibu ini ngomong, apa karena utang saya nggak lunas-lunas ya malah nambah lagi. Apa karena ya itu tadi yang ibu bilang di kelamin itu ada tai lalat. Nggak apa-apa, tambahin lagi tai lalatnya. Sama di ini payudara juga Ya. ada tai lalat Pak Haji. Ya. Soalnya kalau dibahas nih bu nanti Iya. YouTube-nya nggak enak ya. Iya, Karena Pak kan nanti nah kita ngobrolnya nanti privat aja di bawah. Iya, Pak Khusus Iya, Pak. pembahasan tai lalat di bawah ya. Iya, Pak Haji. Tapi pasti lunas kok gampang. Iya. Kan ada tumbalnya, ada penolak balanya. Oh iya. Oke? Oke, iya. Pasti. Iya. Yuk, Makasih, tepuk Pak Haji. tangan dong Assalamualaikum untuk warahmatullahi ibu wabarakatuh. luar biasa. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya Ya. sudah 2 kali datang ke sini. Alhamdulillah. Namanya siapa? Saya Imas Nawang dari Bandung, Pak Haji. Dari Bandung. Iya. Ya. Alhamdulillah semenjak kesini Kesini sama siapa ibu? sendiri karena saya lagi sendiri Pak. Sendiri. Iya. Cerai mati, cerai hidup. Cerai mati Pak. Cerai Iya, mati. Anaknya berapa? Saya anak 3, perempuan semua sudah besar-besar, kebetulan sudah 13 tahun.
Eh, enggak ya Pak, mungkin masih pantaskah saya untuk mendapatkan lagi pendamping Pak? Pasti. Alhamdulillah. Ibu umurnya berapa sekarang? Saya 49 Pak, udah banyak Pak. 49. Ya. Tapi anak sudah menyuruh dan ibu juga udah mengultimatum kalau misalnya tahun ini tidak membawa ini, beliau yang akan mencarikan gitu. Tapi ya alhamdulillah kemarin saya udah bilang, saya udah insya Allah saya buka hati. Kalau misalnya dari mama ada jodoh ya silakan. Promosi ya. Ya maksud. Dicari laki-laki yang ganteng, Amin. yang sayang, Amin. yang punya pekerjaan tetap, Amin. yang Amin. punya penghasilan tetap. Amin, ya Allah. Terakhir bareng-bareng yang ngacang. Amin ya Allah. Terakhir yang Amin, terakhir ya yang Allah. kencang Amin, ya bareng-bareng. Allah. Yang ngacang. Harus ngacang apa enggak? Amin Pak, amin Pak. Harus ngacang apa Terima enggak? kasih. Iya Pak. Iya Pak. Mau yang ngacang apa enggak? Iya Pak. Yang apa? Yang ngaceng. Tapi yang utama Pak bisa, karena saya udah umur sudah banyak, mungkin saya pengen yang lebih istiqomah. Lebih muda kali ya, umur 20 tahun ya. Jangan Pak. Yang umur berapa? Yang seumuran atau gimana? Ya udah. Aduh maaf Bapak. Saya udah kemarin ini kan pengen ngaitin dari Bapak pakai celana dalam yang laki-laki beli mahal. Ya, pakai celana dalamnya yang bermerek ya. Iya, taunya Mark saya- and Spencer bisa gak? Saya salah alamat belinya Pak. Malah masuk ke alamat ibu saya. Kok bisa begitu? Iya kan saya di ini ya di kayak di shopping kayak gitu Pak. Kebetulan saya kemarinnya beli sedikit barang untuk ibu saya, lupa saya. Jadi itu barang dikirimnya ke ibunya, Mark and Spencer-nya. Gubrak. Ibu saya pas bilang teteh katanya beli barang nggak, saya nggak ngeh juga gitu kan. Enggak mah gitu kan. Oh iya udah gitu kan. Pas saya besoknya ada berada pesanan Anda sudah diterima. Saya bilang berapa sih Bu? Ya Allah saya bilang yang sama mama mungkin. Tapi sama mama nggak diterima karena saya COD Pak hampir 100 lebih karena saya beli 2 biar awet gitu. Ya, itu Ya udah aja, beli Pak. lagi yang Mark and Spencer ya. Gitu ya, Manjur Pak. kok. Insya Kalau mau Allah, nyari alhamdulillah. jodoh tuh Mark and Alhamdulillah. Spencer luar Alhamdulillah, biasa. Pak. Alhamdulillah. Ntar makanya dibalik ya. Oh iya. Jadi calon suaminya wajib ngaceng nih. Wajib gak? Iya Pak. Ya. Saya mungkin ya baru-baru buka hati lagi setelah 13 Ya dah. tahun. Yang berminat bisa hubungi di HP nomor 08113 0813 87 87 8 28 38 92 9 92. 92. Iya. Syaratnya wajib ngaceng. Yang berminat hubungi di HP nomor 0813 87 8 38 92. Sip, tepuk tangan dong untuk si ngaceng. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Boleh. Sampai ketemu lagi besok malam. Bapak dan Ibu yang mau yang sedekah 2 juta, nanti kita privatnya di sini ya. Yang sedekah 2 juta. Yuk. Centongnya siapin, Bos. Terkabul. 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 Ya. Ya. Terkabul. 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 Yang privat jangan keluar ruangan ya, yang privat ya. Terkabul. 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 Ya, yes. Tadi sini aja privat di sini. Nggak apa-apa. Sini di sini privat. Ini J pegang J. Di situ duduk situ privat. Terkabul. 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 Ya. Terkabul ya.
Ya, terkabul. 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 Terkabul.